Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan tugas sensor 2, yaitu Oracle Cloud Compute VM, create a simple web server. Disclaimer, kelompok kami hanya akan menjelaskan materi PDF karena uh, server kami ada pada server Singapura. Setelah itu, mari kita masuk ke section yang pertama, yaitu download dan install required software. Nah, di section ini kita akan mendownload dan menginstal Git dan Build Fancy Viewer. Karena sebelumnya kami telah mendownloadnya, kami bisa langsung masuk ke section yang kedua, yaitu Create an always free compute instance with Oracle Linux 7. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke akun Oracle kita, kemudian memilih Create a VM instance. Kemudian kita akan mengikuti petunjuk yang ada pada materi. Nah, kita akan mengganti operating system atau image source menjadi Oracle Linux 79. Kemudian kita akan memilih availability domain yang 2. Kemudian di sini kita akan mengambil public ID address yang default di bagian configure networking. Kemudian kita akan menambahkan SSH key. Di sini kita akan mengklik save private key, kemudian download ke dalam directory device dengan folder bernama .ssh. Kemudian kita akan mengklik save public key, kemudian mendownloadnya juga, kemudian merename file tersebut menjadi ssh-key.pub to id_rsa.pub. Kemudian kita akan membiarkan configure boot volume-nya tidak tercentang sama seperti default. Kemudian kita akan mengklik create. Kemudian Compute VM instance kita telah dibuat. Kemudian kita akan mengambil public IP address dan mengassign itu ke instance kita. Kemudian setelah selesai provisioning, kita bisa melihat Compute instance berwarna hijau atau dalam kondisi running. Nah, untuk session 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan section 3, connect to the Compute VM instance. Langkah yang pertama, kita di sini membuka terminal Git Bash. Dan langkah kedua, gunakan perintah SSH untuk connect ke instance VM komputasi. Mana SSH OPC at public IP address. Jika diminta untuk melanjutkan, kita masukkan yes. Lanjut ke section berikutnya, section 4, install Node.js. Di jendela Git Bash, terminal Git Bash, kita menjalankan perintah berikut untuk memastikan repositori terbaru, di mana sudo yum install min-y Oracle Node.js release L7 Oracle release L7, seperti pada materi. Langkah kedua, setelah langkah 1 selesai, kita menjalankan perintah berikut untuk menginstal Node.js sudo yum install Node.js. Jika dimintai masukan, kita ketik Y untuk mengonfirmasi unduhan. Seperti pada materi. Untuk section selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita lanjut pada section 5, yaitu dengan judul Create the Web Server. Langkah pertama, kita akan membuat directory untuk Node package yang akan menjadi server web kita. Nah, kita akan membuka Git Bash, terminal Git Bash, dan kita akan menjalankan ada 3 perintah seperti yang ada di layar monitor. Dan perintah ini itu untuk memastikan bahwa repositori yang kita miliki itu adalah repositori versi terbaru. Kita lanjut di langkah kedua. Karena untuk nama
default untuk file utamanya itu index.js. Jadi kita akan membuat file tersebut. Jadi kita akan membuka terminal git bash yang baru. Lalu kita akan menjalankan perintah nanoindex.js. Lalu habis itu kita dapat menggunakan tombol kursor untuk menggunakan kursor di sekitar layar untuk memasukkan komen sama seperti yang ada di layar monitor. Lalu dengan disclaimer, tidak bisa komen di bawah ini tidak bisa disalin, jadi harus diketik manual satu-satu. Lalu kita lanjut di langkah ke-3. Kita akan merunning komen di bawah not index.js. Lalu jika jika kalian mengetiknya dengan benar, program index.js-nya seharusnya berjalan dengan menggunakan port yang ada di layar, yaitu port 3000. Tetapi jika terdapat sebuah kesalahan sintaks, masukkan nanoindex.js untuk kembali ke file index.js, lalu periksa ejaan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada untuk mengedit dan keluar dari file. Lalu kita masuk ke section 6 dengan judul Test the Web Server. Nah, untuk menguji semuanya jika berfungsi, kita buka terminal git bash yang baru. Lalu kita buat koneksi SSH dengan sama kayak seperti di layar monitor, yaitu SSH OPC add, buka tanda panah ke kiri public IP address, baru tutup. Baru kita akan eksekusi perintah baru, perintah pada koneksi yang baru dengan perintah curl http://0.0.0.0 sama dengan 3000. Dan jika mendapatkan healthy response, namun jika perintah kalau menggunakan alamat IP address waktunya habis dengan alasan firewall that doesn't allow traffic to port 3000 by default. Jadi secara default firewall hanya mengizinkan lalu trafficnya itu masuk untuk SSH. Lalu kita perlu mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan traffic port 3000-nya. Lalu lanjut ke section 7 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada session 7 yaitu konfigurasi firewall. Yang langkah pertama yaitu kita membuka port 3000 secara permanen, kemudian jalankan perintah berikut dengan kode sudo firewall -cmd permanen ad port 3000 -tcp, kemudian sudo firewall cmd reload. Kemudian
kita masuk langsung ke session 8, yaitu create a style English rule, yaitu kita membuat aturan Inggris, di mana selain verbal, kita akan menggunakan kode keamanan. Yaitu langkah pertamanya yaitu kita pilih komputasi, kemudian instance dari menu hamburger menu. Kemudian langkah kedua yaitu kita akan mengklik pada instance tempat server web yang kami jalankan. Kemudian itu akan menunjukkan nama yang kita berikan sebelumnya. Ini Oracle 79. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita akan mengklik pada jaringan cloud virtual, yaitu Virtual Cloud Network. Ini lihat pada gambar. Kemudian langkah keempat yaitu kita dari sumber daya kita klik security list. Ini terlihat pada gambar tanda merah. Kemudian pada langkah kelima yaitu kita mengklik default. Terlihat pada gambar default security list for virtual cloud network. Kemudian pada langkah ke-6 kita akan menambahkan aturan Inggris baru untuk port 3000. Kemudian klik tambahkan aturan Inggris rule. Kemudian langkah ke-7 yaitu kita masukkan detail berikut sesuai pada tabel berikut. Kemudian kita tambahkan aturan Inggris. Untuk selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke section yang ke-9, yaitu kita akan mencoba menghubungkan koneksi ke public IP. Karena saat ini kita sudah bisa menghubungkan ke public IP address menggunakan port 3000, maka di sini kita akan mengetesnya dengan menggunakan komen curl http://public IP address /2 3000. Di sini untuk public IP address-nya kita akan menggunakan public IP address yang kita miliki, atau cara yang lainnya kita akan membuka web browser dengan mengetik http://public IP address /2 3000. Next. Selanjutnya kita masuk ke section yang terakhir, melakukan konfigurasi web server. Yang pertama, jika kita belum terhubung, kita akan membuka Git Bash Terminal dan akan meng-create SSH connection. Di sini kita menggunakan perintah SSH opc at public IP address. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengeksekusi komen di bawah ini, yaitu cd /etc/systemd/system. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mengeksekusi komen sudo nano start web server.service. Kita juga akan memasukkan teks seperti yang ada di layar, dan teks ini tidak bisa di copy paste. Next. Langkah selanjutnya kita akan mengeksekusi komen sudo systemctl enable start web server.service. Kemudian langkah yang kelima, kita memastikan apabila skripnya sudah berjalan dengan benar dari Oracle Cloud Infrastructure. Pertama di sini kita select compute, kemudian kita memilih instance dari hamburger menu. Selanjutnya
kita mengklik di instance yang mana web server kita berjalan. Selanjutnya, kita akan mengklik reboot untuk mereboot instance dan kemudian klik OK untuk melakukan konfirmasi. Nah, kemudian status dari compute instance ini akan berubah dari stopping menjadi running. Ketika statusnya sudah menjadi running, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Dan yang terakhir, kita akan memastikan apabila skripnya sudah berjalan dengan benar, kita akan buka web browser dan mengeksekusi perintah http:// public IP address /2 3000. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata.